Apakah engkau melihat siapa yang dikatakan pendusta agama? Apa pandanganmu? Siapakah pendusta agama itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah tentang orang yang mendustakan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin saat itu jangan seperti orang-orang yang akan disampaikan oleh Allah yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Melihat bukan dari agamanya, tapi dilihat dari perbuatannya. Maka orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti Abu Sufyan ataupun seperti Abu Jahal dan bahkan Abu Lahab sendiri, maka mereka melakukan suatu perbuatan yang apabila terdapat di dalam kaum muslimin yang mengaku beriman, maka mereka yang mengaku beriman itu dikategorikan sebagai pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa nazahta an basairina gishawatal riwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan mendirikan suatu kewajiban kita, yaitu dengan sholat subuh, yang alhamdulillah baru saja kita dirikan secara berjemaah. Namun setelah kita sholat, kita tidak langsung pulang. Kita beriktikaf di masjid ini sambil kita mengisi dengan suatu kajian, menunggu waktu datangnya isyraq. Yang mudah-mudahan tentunya kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ini sangatlah besar pahalanya. Dan tentu kita berharap bahwa segenap ibadah yang kita lakukan di masjid ini sampai kita kembali ke rumah dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang terbaik buat kita semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini juga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti kata Allah tidak berguna harta kita, tak berguna juga anak kita, dan kita tidak berguna dalam pengakuan atas lisan yang kita ungkapkan, mulai dari dalam kubur sampai ke yaumil mahsyar. Karena yang menyebutkan tentang amal ibadah kita besok bukan lisan kita, tapi siapa? Yaitu kedua tangan
dan kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu mulut kita terkunci, tangan kita akan berbicara, lalu kaki kita pun akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita perbuat. Kalau di dunia kita masih bisa mengungkapkan banyak alasan, masih mengelak. Kadang ketika kita diberikan nasihat pun kita enggak terima. Kenapa? Seolah-olah kita adalah orang yang tak pernah berbuat salah. Ketika kita disalahkan oleh orang lain, kita pun akan mencari kambing hitam, siapa orang-orang yang bisa kita salahkan lagi dan lebih salah dari kita. Tapi besok di akhirat tidak bisa kita lakukan hal itu. Maka seluruh tubuh kita akan menjadi saksi atas kita. Namun kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan ini sangat banyak. Sementara pahala yang kita lakukan pun tidak bisa untuk menebus surga yang disediakan oleh Allah kepada kita. Namun kita berharap di yaumil mahsyar kelak ada sesosok yang mengenali kita. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat kepadanya, maka insyaallah semoga kita kelak di yaumil mahsyar akan dikenalinya, dan kitalah orang-orang yang khususnya yang hadir pada subuh hari ini yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami, para guru, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam dan segenap jajarannya, tidak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirun hadirat, seluruh yang hadir pada subuh hari ini rahimakumullah, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan di subuh hari ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Tema kita sesuai dengan surah yang kita bacakan di muqaddimah tadi, yaitu tentang pendusta agama. Siapa Bapak Ibu? Pendusta agama. Maka siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Kita kembali tentang asbabun nuzul dulu dari surat ini, di mana surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran, dalam susunan surah dalam Al-Quran. Dan surat Al-Ma'un ini ada terbagi dua, yang sebahagian itu turun di Mekah, sebahagian lagi turun di Madinah, ataupun disebut ayat-ayat Makkiyah, atau disebut juga surat Makkiyah dan Madaniyah. Maka di sini awal daripada turunnya surat ini, di mana ada seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan. Beliau adalah sesosok pemimpin Quraisy yang sangat menentang dan membenci kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nampak olehnya Rasulullah itu banyak melakukan suatu perubahan-perubahan atas kebiasaan-kebiasaan orang-orang kaum Quraisy. Nama asli daripada Abu Sufyan ini adalah Sakhar, ya, Sakhar bin Harb. Ini dahulu masih dipakai harbun. Harbun itu artinya perang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah satu nama yang tidak boleh diberikan kepada anak, yaitu harb, yaitu perang. Tidak dibolehkan. Dahulu masih digunakan. Sampai ada satu atuk ataupun buyut daripada Abu Sufyan itu yang bernama Abdus Syams. Ya, Abdus Syams. Apa arti Abdus Syams? Abdun artinya hamba, sedangkan Asyamsu artinya matahari. Ya, hamba matahari.
nggak dibolehkan juga. Karena kita tidak mungkin menjadi hambanya matahari. Tapi walaupun demikian, ternyata dari buyutnya Abu Sufyan dengan buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kakak beradik. Masih ada hubungan dari buyut. Kalau mungkin kita menyebutkannya apa tuh? 2 pupu lah ya, 3 pupu mungkin. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? 3 pupu ya. Kalau buyut Pak Ketua. Kalau dia kakak beradik ibu, sepupu. Kalau dia kakak beradik ayah, sewali namanya. Bukan sepupu, bukan 2 pupu, sewali. Kalau dia kakak beradik ataupun nenek, namanya 2 pupu. 2 kali sepupu. Kalau dia di atasnya lagi, ya buyutnya itu namanya 3 pupu. 3 kali sepupu di atasnya. Jadi masuk dia. Ya, masih ada hubungan dengan Rasulullah masih. Namun pada saat itu Abu Sufyan ini termasuk orang yang menentang kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di ujung daripada akhir hayat beliau itu, alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Ada satu hal yang unik dari Abu Sufyan ini yang pernah saya ingat kisahnya tuh Bapak Ibu. Ketika berperang di peperangan Yarmuk, ya. Maka pada saat di peperangan Yarmuk itu Abu Sufyan sempat mundur. Ini udah memeluk agama Islam Bapak Ibu. Pada saat dia mundur, ingin kembali lari dari peperangan, kemudian ada segerombolan anggota perang. Tapi anggota perang itu yang hadir memang sekelompok dari wanita ataupun perempuan. Ibu-ibu semua isinya Pak. Dan kemudian pada saat Abu Sufyan itu ingin kembali, istrinya sendiri yang bernama Hindun itu mengatakan kepadanya, wahai Abu Sufyan, pada suaminya, mau kemana engkau? Kembalilah engkau berperang untuk menebus setiap kesalahan yang telah kau perbuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tongkat dari istrinya Abu Sufyan itu memukul kuda Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan pun kembali kepada peperangan. Wah. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai kata pasukan lawan tuh melihat bagaimana antusiasnya saat itu para wanita yang berperang, mereka pun mengatakan bahwasanya lebih berat lagi untuk melawan pasukan dari peperangan perempuan ini daripada peperangan itu sendiri. Namanya peperangan Yarmuk melawan orang muslim. Ternyata lebih berat bukan melawan kaum muslimin, tapi lebih berat lagi melawan ibu-ibu, golongan ibu-ibu dari kaum muslimin. Jadi sebenarnya sampai sekarang itu ya terjadi. Kalau udah ibu-ibu yang bilang tuh Bapak Ibu tak ada cerita lagi. Ya. Pokoknya kalau mau dibuat acara di masjid, kalau bapak-bapak yang usulan belum tentu jadi Pak Ketua. Tapi kalau ibu-ibu yang ngusulin harus jadi. Tak dijadikan sama ketua, ibu-ibu buat sendiri. Nah, itu dia. Ya. Masya Allah. Jadi Abu Sufyan ini Bapak Ibu, dahulu ketika jahiliyahnya itu memiliki teman karib, sahabat dekat. Siapa sahabat dekatnya? Karena dia adalah seorang petinggi juga, tentu sahabatnya juga petinggi. Siapa sahabatnya? Abu Jahal. Kebiasaan mereka itu setiap minggu menyembelih seekor unta. Bukan setiap hari raya Idul Adha. Bukan setiap ketika ulang tahun. Bukan ketika merayakan ketika diangkat menjadi suatu pejabat. Bukan di saat anniversary daripada pernikahan mereka. Tidak, setiap minggu mereka menyembelih unta. Akan tetapi di zaman mereka itu karena mereka berteman dengan orang-orang yang selevel saja, maka mereka hanya mengundang orang-orang yang dekat dengan mereka
yang setara dengan mereka levelnya. Jadi siapa yang memakan unta itu? Hanya mereka-mereka saja, para petinggi. Lalu pada saat itu kebiasaan orang-orang yang berada di sekitar kota Makkah, khususnya anak-anak yatim, tentu menginginkan untuk ikut di dalamnya. Dan tidak segan anak-anak yatim itu datang kepada mereka. Untuk apa? Meminta makanan dari yang mereka lakukan dalam penyembelihan unta tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata menghardik anak yatim itu. Bukan hanya sekedar tidak memberikan, bukan hanya sekedar mengusir, tetapi bahkan menghardik anak yatim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maun ini. Ya, diawali dari apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat siapa yang dikatakan pendusta agama? Apa pandanganmu? Siapakah pendusta agama itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah tentang orang yang mendustakan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin saat itu jangan seperti orang-orang yang akan disampaikan oleh Allah yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Melihat bukan dari agamanya, tapi dilihat dari perbuatannya. Maka orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti Abu Sufyan ataupun seperti Abu Jahal dan bahkan Abu Lahab sendiri, maka mereka melakukan suatu perbuatan yang apabila terdapat di dalam kaum muslimin yang mengaku beriman, maka mereka yang mengaku beriman itu dikategorikan sebagai pendusta agama. Maka perlu hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita termasuk di dalam kategori yang mendustakan agama tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Yang mereka itu menghardik anak yatim. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu kepada anak yatim. Sebenarnya kalau ada anak yatim yang paling bertanggung jawab siapa sih Bapak Ibu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab sebenarnya kita gitu ya. Tapi yang lebih bertanggung jawab lagi adalah paman-paman dari anak yatim ini. Karena termasuk walinya juga. Kadang sebahagian kita lihat bagaimana ada, maaf cakap nih Bapak Ibu, seorang janda yang meninggalkan yang bersama anak yatim. Disebut janda kan Bu? Iya, karena yang meninggal itu suaminya. Kan gitu? Maka pada saat meninggal suaminya, ibu ini bersama anaknya yang masih yatim. Ada sebahagian karena dia berpikir bahwa abangnya kah atau adiknya kah, saudaranya itu telah meninggal dunia, lalu putuslah hubungan. Kalaulah putus hubungannya, itu bersama istri dari saudaranya. Kalau putus hubungannya, istri dari saudaranya. Menyebutkan kalau abangnya itu punya istri, ternyata yang putus hubungannya adalah dari istri abangnya. Kalau memang dia adiknya tersebut yang meninggal dunia, berarti terputus kepada istri dari adiknya. Tapi kepada anak-anaknya ataupun disebut kepada keponakannya, itu nggak putus sampai kapanpun. Dan itu perlu hati-hati. Kita yang memiliki abang ataupun memiliki adik yang telah wafat, meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak yatim, maka tanggung jawab yang pertama adalah kita. Bukan bahagian dari ibunya. Bukan paman dari ibunya seorang anak yatim ini, tetapi paman dari ayahnya. Makanya di awal kita sebut sebagai sumwali.
bukan sepupu, tetapi sewali. Kenapa disebut sewali? Karena paman ini bisa menjadi wali bagi sepupunya, bagi keponakannya, maaf, bisa jadi wali. Ini yang utama. Yang selanjutnya siapa? Ya kita, kaum muslimin dan muslimat. Maka jangan luput terhadap yang bernama anak yatim. Sampai kapan batas anak yatim itu, Ustaz? Mayoritas pendapat para ulama, anak yatim itu sampai batas dewasa. Kalau udah dewasa, Ustaz, maka enggak yatim lagi. Ya enggak lah. Kalau memang yang dewasa itu masih yatim lagi, banyak nih Bapak Ibu yang hadir di sini masih yatim. Rata-rata malah. Ya, karena batasnya sampai dewasa. Kalau udah enggak dewasa, kalau udah dewasa dia udah enggak yatim lagi. Kalau enggak kita kasih sama dia santunan bagaimana? Ya enggak masalah. Kita hanya memberikan bantuan. Akan tetapi pada saat kita menyediakan, ada namanya kotak infak yang biasa disediakan. Baik itu kotak infak dari masjid, itu ada untuk masjid pembangunan, atau ada kesejahteraan masjid, ada juga untuk anak yatim. Maka bahagian anak yatim itu tidak boleh diberikan lagi kepada mereka. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang menjalankan bakul. Untuk apa? Membantu anak yatim. Kalaulah mereka itu bukan bahagian daripada anak yatim lagi, udah melalui masa dewasanya mereka, maka udah nggak dapat lagi bahagiannya. Kalau seandainya kita kasih juga bahagian anak yatim itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Sedangkan yang buruk saja kita gantikan sama yang baru, yang lebih baik aja udah nggak boleh sama anak yatim, Bapak Ibu. Gimana tuh contohnya tuh? Yang buruk kita ganti dengan yang baik. Contohnya gini. Ada kita ketahui anak yatim. Kemudian ada juga seseorang yang menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada anak yatim. Contohnya apa? Sendal mungkin. Sendalnya ini mau diberikan kepada anak yatim. Pak, Bu, ini ada sedikit rezeki. Saya belikan sendal, kebetulan sama anak saya kekecilan. Disebut pula kekecilan. Atau kebesaran. Atau disebutnya anak saya enggak mau. Jadi ini saya kasih kepada anak yatim saja. Bukan bagus. Ternyata hanya sekedar sendal jepit. Yang harganya cuma 12.000. Lalu kita yang dititipkan ini merasa bahwa kok murah banget gitu. Sendal yang dikasih cuma 12.000. Jadi karena ingin meningkatkan biar sendal tersebut lebih baik, akhirnya sendal itu kita belikan yang baru, sementara sendal yang lama yang diberikan oleh orang lain tidak kita berikan kepada anak yatim. Itu aja nggak boleh. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi walaupun dia buruk tetap harus dikasih bahagian daripada anak yatim. Allah yang menyampaikan wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Sedangkan yang buruk aja kalau itu hak anak yatim kasih. Jangan diganti-ganti walaupun itu lebih baik daripada yang buruk itu sendiri. Jadi kalau udah jatahnya kasih aja. Enggak usah ditunggu-tunggu, enggak usah ditunda-tunda. Ini menjadi satu tanggung jawab kita yang besar, di mana seseorang yang memang mengetahui bahwa keberkahan salah satu yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah dengan menyantuni anak yatim. Kalau kita lihat anak yatim itu nggak punya ayah lagi, tapi pada hakikatnya anak yatim itu memiliki ayah yang banyak. Tapi mereka kaya, Ustaz. Nah, ini sebahagian pula kan. Mereka itu anak orang kaya, Ustaz. Apakah kita harus menyantuni mereka juga? Rasanya nggak pantas kalau kita memberikan hanya sekedar uang 10.000, 20.000. Bapak Ibu, dalam hadis itu dijelaskan bahwa anak yatim ketika seseorang anak itu telah menjadi anak yatim, maka yang akan mendekatinya itu bukan manusia,
Bukan pula malaikat yang menjaga. Siapa yang mendekati anak yatim itu? Yang mendekati anak yatim itu adalah iblis. Itu kata Rasulullah. Untuk apa iblis mendekati anak yatim? Selalu dekat dengan anak yatim. Rasulullah menyampaikan setiap anak yatim ini melewati kaum muslimin. Orang-orang yang beriman secara khusus. Maka iblis akan menaburkan seperti serbuk kepada mata-mata orang-orang Islam agar mata orang Islam itu membenci anak yatim. Makanya mohon maaf kalau misalkan ada yang memiliki anak yatim gitu ya, di rumah ataupun mungkin saudara kita banyak menyebutkannya anak yatim itu, maaf cakap ya, anak yatim itu nakal-nakal Ustaz. Anak yatim itu madah bahasa kitanya. Betul nggak Bapak Ibu? Sebahagian, nggak semuanya. Ini secara apa nih? Secara umum gitu ya. Sebenarnya nakalnya mereka itu bukan dari diri mereka, Pak. Bukan dari diri mereka, tapi dari siapa? Dari iblis agar kita tidak memperdulikan anak yatim. Sehingga kalau kita sebagai kaum muslimin tidak memperdulikan anak yatim, tujuan iblis agar kita dijadikan oleh Allah sebagai pendusta agama. Itu tujuan iblis. Jadi kita melihat, jangan lihat dari nakalnya. Karena memang berbeda Bapak Ibu. Bagaimana pendidikan dari seorang ibu dengan pendidikan dari seorang ayah itu kan berbeda. Apalagi pembentukan karakter. Kalau dari ibu itu lemah lembut. Walaupun dibilang enggak kata seorang ibu kepada anaknya, tapi tetap diturutin juga. Iya gitu ya. Kalau seorang ibu dibilang enggak katanya, tapi diturutin juga. Apalagi neneknya. Kalau bapak-bapak enggak, kalau udah sekali enggak ya enggak. Gitu kan? Maka perbedaannya itu bukan dari segi harta, baik dia itu kaya atau enggak. Tapi dari bagaimana cara kita memperlakukan anak yatim atas kepedulian kita. Jangan sampai anak yatim ini terlantar disebabkan karena tidak ada orang yang peduli lagi kepada dia. Apalagi kalau maaf, ini kalau kita menyebutkan alhamdulillah ibunya masih dalam keadaan kaya. Tapi kalau ibunya dalam keadaan kekurangan ataupun pas-pasan, maka seorang ibu pun akhirnya sibuk untuk mencari nafkah sehingga tidak bisa lagi memperdulikan anak yatim yang berada bersamanya. Jadi kalau bisa kita peduli. Tapi mungkin peduli kepada anak yatim ini selalu saya sampaikan, yang lebih peduli sebenarnya ibu-ibu ya Bu. Ya Bu. Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu Ustadz? Karena kalau seandainya bapak-bapak peduli sama anak yatim ini kadang jadi fitnah. Ya Bu, jadi fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya takutnya bukan kepada anak yatim, tapi kepada mama yatim. Tujuannya itu lain, kadang menjadi fitnah. Jadi kalau dapat kita ingin memberikan santunan itu, kalaupun kita mau bantu, kita serahkan aja sama istri, ya Pak ya. Kita serahkan sama ibu, tolong berikan kepada mereka. Kalau misalkan bisa, ajak mereka untuk makan bersama kita. Suatu hal yang paling baik, sebenarnya kalau kita melihat sedekah yang diantarkan dengan sedekah yang misalkan kita sediakan itu berbeda pahalanya. Kebersamaan kita itu berbeda tentunya dengan hanya kita memberikan sesuatu kepada mereka. Duduk bersama mereka dengan kita hanya memberikan makan kepada mereka itu beda ceritanya. Ada sesuatu yang bisa dirasakan dari silaturahim. Yang kita bisa merasakan bahwa benar ternyata kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain. Disyaratkan oleh Rasulullah ya, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Sejauh-jauhnya pun kita renggangkan dia masih dekat.
Maka orang yang memperdulikan anak yatim, yang mengurus anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, maka bersama Rasulullah itu di surga seperti dua jari ini. Jadi pada saat kita datang kepada mereka, tidak hanya sekedar untuk memberikan santunan kalau kita berlebih, bukan hanya sekedar mengusap kepala mereka. Akan tetapi apa? Kita tunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak yatim seperti itu? Karena Rasulullah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang anak yatim. Kita yang tidak pernah merasakan jadi anak yatim, kita nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Mau meminta nggak bisa. Ketika mereka kekurangan, mau mengadu pun tak ada tempat mengadu. Sosok seorang ayah tidak ada. Menjadi pelindung buat kita pun tidak ada. Menjadi orang yang bisa untuk menjadikan tempat agar dia bisa menjadi kuat pun tidak ada. Maka kalau kita tidak memperdulikannya, maka pada saat itu siapa yang dekat dengan mereka? Yang dekat dengan mereka adalah iblis. Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, seburuk-buruknya seseorang yang bersedekah kepada halayak ramai, yaitu sedekah yang tidak diperoleh oleh anak yatim. Itu seburuk-buruk sedekah ketika kita ingin memberikan dengan halayak ramai. Kalau kita ada ngundang orang lain ke rumah tasyakuran, maka buatlah list yang pertama kita undang untuk datang ke rumah kita adalah anak yatim. Buat listnya. Jangan orang-orang yang dekat saja. Bukan hanya orang-orang yang memang tinggi saja, yang besar saja, tidak. Karena mereka termasuk orang yang harus kita pedulikan. Lalu siapa lagi mereka, Ustaz? Mereka yang tidak memperdulikan kepada anak yatim, yang pertama disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa merekalah seorang pendusta agama. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang tak sholat, bukan orang yang tak puasa, tapi mereka yang sudah sholat, yang sudah puasa, tapi tak peduli terhadap anak yatim. Yang kedua siapa mereka? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Kembali lagi nih Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang miskin ini ternyata yang terbaik kita sedekahkan itu bukan uang, bukan harta. Tapi yang disebutkan oleh Allah itu to'am. Apa itu to'am? Makanan. Yang terbaik itu adalah makanan. Sama seperti ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Dulu di Masjid Nurul Islam, Jalan Kulim pernah saya sampaikan tuh. Mungkin Pak Dodi datang juga di sana tuh ya. Yang saya sampaikan bahwasanya di situ ciri-ciri orang yang haji mabrur Bapak Ibu ternyata bukan yang ibadahnya bertambah kata Rasulullah. Ya, ada orang yang bilang orang yang haji mabrur itu dulu Ustadz dia malas ke masjid. Sekarang udah rajin ke masjid, apakah dia mabrur? Belum tentu. Dulu dia malas datang wirid Ustadz, sekarang dia udah ikut wirid. Apakah dia udah mabrur karena dia ikut wirid setelah pulang haji? Belum tentu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kriteria daripada orang yang haji mabrur itu apa ciri-cirinya, apa kriterianya. Rasulullah menyampaikan yang pertama dari dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata beliau? It'amut ta'am, gemar memberikan makanan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Jadi orang yang haji mabrur itu bukan orang yang rajin ke masjid, rajin wirid, rajin sholat berjamaah. Enggak. Tapi kata Rasulullah orang yang haji mabrur malah orang yang sering berbagi. Berbaginya apa? Rasulullah menyampaikan bukan sedekah.
Bisa saja secara umum disebutkan sedekah. Kalau sedekah itu kan umum. Mau dia uang, mau dia pakaian. Tapi Rasulullah menyampaikan itu bukan sedekah, tapi to'am. Apa itu to'am? Makanan. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan wala yahuddu ala ta'amul miskin. Yang Allah sampaikan itu bukan sedekah kepada orang miskin, tapi apa Bapak Ibu? To'am. Iya Ustadz, kita kan ngasih makan dia, ngasih duit kepada dia supaya dia bisa makan, belum tentu. Kira-kira kalau seandainya kita memberikan uang kepada mereka, kira-kira apakah itu dijadikan makanan buat mereka? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi hanya dibelikan buat beli bensin, beli paket, untuk main slot pula. Yang kalau misalkan yang merokok, ya dibelikan rokok. Tapi kalau dia memberikan makanan, maka insya Allah makanan itu pasti dimakan. Kalaupun tidak mereka yang makan, dikasihnya sama orang lagi, makanan itu tetap dimakan. Tetap dimakan. Maka inilah yang paling berharga sebenarnya Bapak Ibu. Kita ini untuk sedekah subuh salah satunya, nggak perlu repot-repot untuk mencari orang agar bisa menerima uang kita. Nggak perlu repot. Nggak perlu repot kita harus menumpuknya di rumah. Kemudian setiap pekankah kita keluarkan, setiap bulankah kita keluarkan. Sediakan saja makanan, kemudian berikan kepada orang yang dekat dengan kita, itu udah menjadi sedekah subuh. Ringan nggak Bapak Ibu? Ringan, nggak perlu kita cari orang siapa yang lewat, kita tunggu siapa yang lewat. Lalu siapa yang bisa menerima sedekah subuh kita? Orang yang di samping kita, orang yang di sebelah kita, orang yang sama-sama sholat berjamaah dengan kita. Makanya jangan heran, banyak orang yang sama-sama duduk berjamaah, sholat berjamaah, banyak orang yang sama-sama dia ke masjid, tetapi saling memburukkan satu dengan yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena satu sebab. Apa sebabnya? Tidak saling berbagi, tidak saling memberikan hadiah di antara kita. Bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan. Apa kata Rasulullah? Tahaddu, tahabbu. Saling memberikan hadiahlah di antara kamu agar bisa menimbulkan rasa cinta di antara kamu. Ya kita ini. Akhirnya apa yang terjadi kalau ada jemaah kita yang sakit, ya udah sakit aja sendiri sana. Kalaupun kita jenguk, ada kok yang menjenguk Ustadz. Yang menjenguknya siapa? Apakah seluruh jemaah? Enggak, paling perwakilan 2 orang, 3 orang. Yang penting nitip dari saya, nitip mau berapa? Ayo donasi. Saudara kita ini lagi sakit. Ayo berapa dari kita? Ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit. Yang dihimbau oleh Rasulullah ketika ada saudara kita yang sakit bukan uang yang kita berikan. Ya, apalagi makanan. Ini kadang-kadang kita heran ya. Waktu sakit banyak yang ngasih makanan. Ya Pak Haji. Padahal waktu sakit itu kira-kira enak nggak lidah kita untuk makan? Nggak enak. Itu pun dikasih makan banyak-banyak. Yang makan akhirnya siapa? Yang jaga yang sakit. Ya, makanya kita yang perlunya buat kita itu apa? Kata Rasulullah, siapa yang menjenguk orang yang sakit, membesuk orang yang sakit, 20.000 malaikat itu akan bersama kita. Baik itu malamnya, baik itu siangnya, baik itu paginya, baik itu sorenya, malaikat akan mendoakan kita. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu, sampai 20.000. Ngapain malaikat itu bersama kita? Mendoakan kita, ya Allah ampunilah mereka, berkahilah kehidupan mereka. Itu yang didoakan oleh malaikat. Karena apa? Menjenguk orang yang sakit. Jadi bukan perwakilan sebenarnya. Tapi kita banyak yang nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Nggak ada ikatan di antara kita.
Karena kita ini selalu memberikan sesuatu kepada orang yang jauh, sementara orang yang dekat jarang menerima apa yang kita punya. Kalau pengen dibilang baik Bapak Ibu, nggak usah nengok dari ibadah. Belum isyraq kan? Masih lama kan? Ini udah bunyi. Oh, 15 menit lagi. Kalau kita mau dibilang orang baik, Bapak Ibu, bukan dari ibadah. Kenapa begitu? Karena ibadah itu cuma untuk kita sendiri. Tapi kalau mau dibilang orang yang baik, maka selinglah berbagi kepada orang lain. Enggak perlu banyak. Yang penting rutin, sering, gitu ya. Coba kita perhatikan bagaimana banyak orang yang akhirnya tunduk disebabkan karena sedekah kita secara langsung kepada orang itu. Mungkin kita bisa merasakan bagaimana kita bisa melihat orang yang terpengaruh atas sedekah yang kita berikan kepada mereka. Pasti berbeda dengan orang yang tak pernah mendapatkan sesuatu dari kita. Jangan kita bilang bahwa orang itu jahat, orang itu nggak peduli sama kita. Bukan, kadang bisa jadi bahwa kita ini tidak pernah memberikan sesuatu kepada mereka. Ini bahkan kalau saya cerita nih, Mas Sudarsono mungkin tahu sekali, beliau ya. Kalau saya ini kan Bapak Ibu salah satu hobi saya dulu itu mancing. Hobi saya mancing ikan. Itu nggak usah dibilang. Macam itu hobi baru itu. Mancing Bapak Ibu. Jadi saking seringnya itu sampai ada orang tua gitu yang bilang sama saya, kau nih mancing aja kerja kau, mancing aja macam tak tahu waktu mana mancing terus. Itu aja nih bilangnya. Kemudian alhamdulillah waktu saya berangkat mancing lagi dapat ikan banyak. Pas saya dapat ikan banyak, saya kasih sama orang. Betul. Pas saya kasih sama orang tuh apa komentarnya ketika jumpa sama saya? Beda. Komentarnya kapan mancing lagi katanya. Jadi kita tahu gitu, diibaratkan memang karena sedekah itulah, Masya Allah, hati seseorang itu bisa dekat dengan kita. Kenapa dia bisa melarang kita untuk memancing? Karena hati kita ini jauh. Nggak saling memahami, nggak saling mendekat kita. Makanya dia berani. Tetapi ketika udah ada hubungan di antara kita, itulah silaturahim. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang rajin sedekah subuh, ya, ibu-ibu saya bilang nih, nggak usah orang-orang yang jauh dicari Bu, nggak usah repot-repot, nggak usah dikumpul-kumpul gitu. Tiap hari bisa kita lakukan. Apa yang bisa Ibu sediakan? Masya Allahnya Bapak Ibu, saya pernah menerima sedekah dari seseorang kita sebut nenek-nenek. Kenapa nenek-nenek? Karena udah tua orangnya. Itu di Jalan Pepaya. Di Masjid Mukhlisin Jalan Pepaya. Kebetulan saya ngisi wirid di sana. Ada datang, kemudian setelah udah mulai acara seperti ini, tiba-tiba nenek itu datang. Nggak pernah ikut wirid. Ketika di wirid nggak pernah saya perhatikan ibu itu ada. Tapi tiba-tiba nenek itu ataupun ibu itu datang sama saya. Membawakan kantong yang berisikan air minum. Kemudian dia bilang, ini ada sedekah dari saya sedikit Ustaz. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan berkah. Saya bilang gitu. Setelah saya buka, isinya apa kira-kira? Isinya air mineral kemasan gelas hanya 4 buah. Kira-kira kalau dihitung duitnya berapa tuh? Cuma 2.000 perak, tapi masih mau untuk bersedekah. Iya. Jujur itu air minum nggak saya buang, nggak saya kasih orang, saya minum, saya bawa pulang pun untuk minum keluarga. Kenapa begitu? Berkesannya yang jadi kesan saya itu bukan dari harganya, enggak. Bukan dari sedikitnya, tidak. Setelah saya cari informasi, ternyata nenek itu tidak punya lagi keluarga. Rumah pun enggak punya.
Tinggalnya di mana Ustadz? Tinggalnya di pasar pagi Jalan Pepaya itulah. Tidurnya di situ. Dia makan hanya mendapatkan kasihan-kasihan dari pedagang-pedagang yang berada di situ. Kadang dia mengumpulkan beras-beras yang tumpah di depan orang toko beras itu. Dibolehkan sama mereka. Itulah yang dia kutip, itulah yang dia ambil. Sebegitu susahnya nenek itu masih berupaya untuk memberikan sedekah. Enggak banyak. Tapi jujur hati saya ini lebih terharu, lebih kena, lebih terasa dengan jumlah yang 2000 kita bilang dibandingkan dengan yang banyak memberikan kepada saya. Yang lebih banyak dari itu banyak, tapi jujur saya lupa dengan itu. Tapi ini enggak pernah saya lupa. Dan beliau kabarnya sudah wafat, ya. Saya tetap mendoakan beliau. Asal lewat jalan itu, asal lewat Jalan Pepaya, lewat pasar pagi itu nggak pernah saya lupakan itu. Dalam hati saya selalu saya mengatakan mudah-mudahan lapang nenek itu dalam kubur. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Udah, saya doa gitu aja udah cukup. Tapi dengan yang sedikit itu ternyata bisa menjadi berkesan dibandingkan dengan jumlah yang banyak. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, mana lebih baik kalau kita sedekah itu yang banyak atau sedikit? Yang banyak itu belum tentu lebih baik. Kenapa belum tentu lebih baik Ustaz? Contoh, kalau seandainya Bapak Ibu bersedekah dengan jumlah yang banyak, kita katakan 1 juta atau 10 juta, kira-kira bisa nggak untuk dilupakan? Bisa nggak untuk dilupakan? Kalau jumpa dengan orang yang Bapak Ibu berikan sedekah sama dia, bisa nggak dilupakan? Nah itu dulu. Karena jumlahnya besar nih. Contohnya apa? Kita buat contoh misalkan Bapak Ibu ingin membelikan jubah buat Ustadz misalkan. Ya, ini contoh loh Pak Haji. Ya, ingin membelikan jubah buat Ustadz itu. Ini kan contoh, membelikannya bukan harga yang murah, harga yang mahal pula. Contoh ya Bu, ukurannya M. Ini kan contoh, saya bilang contoh bukan saya minta. Jadi pada saat Bapak Ibu memberikan jubah itu kepada saya dengan harga yang mahal. Ternyata bukan cuma jubah, kasih serban, kasih peci. Pada saat saya datang ke sini, dan kemudian saya memakainya, menggunakannya, Bapak Ibu melihat apa yang Bapak Ibu kasih sama saya. Bisa nggak dilupakan? Oh, bukan cuma ingat. Kadang-kadang itu kan udah mulai itu yang dipakai Ustadz itu. Itu dulu kebetulan saya pulang dari mana gitu. Kalau nggak salah di Madinah saya beli itu. Harganya kalau nggak salah, nah itu bukan nggak boleh, boleh, tapi belum tentu yang besar itu lebih baik. Itu selalu disebutkan. Kalau dia sekali mungkin masih oke, berkurangnya nggak banyak. Tapi kalau seandainya udah berkali-kali dia ingat, ada ujub dalam hatinya, ada bangga dalam hatinya. Apalagi kalau udah jumpa sama ustadznya, Ustadz senang saya, Ustadz make yang saya belikan. Nah itu tuh. Benar, itu selalu terjadi kan. Ada bangga dalam hati saya. Jadi pada saat bangganya itu, ujubnya itu, apalagi dia sebutkan kepada orang lain, maaf, itu sedekah bisa jadi batal Bapak Ibu. Karena Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan. Kata Allah bukan rusakkan, tapi batalkan sedekah kamu. Disebabkan karena apa? Yang pertama karena menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya itu. Yang kedua yaitu karena menyakiti hati orang yang menerima. Tapi kalau kita sedekah 2.000, 5.000, 10.000, ada nggak kita ingat? Enggak kita ingat. Biar. Makanya bisa jadi sedekah yang kecil itu bisa jadi lebih besar pahalanya, lebih utuh dibandingkan yang besar. Makanya nggak perlu repot-repot lah kalau untuk sedekah. Nggak perlu banyak-banyak.
Ya, yang penting rutin aja kita lakukan. Jadi sedekahnya apa Ustadz yang paling baik? Ternyata Allah menyampaikan di sini adalah kata to'am. Apa itu to'am? Makan. Jadi luar biasa kalau seandainya yang menyediakan sarapan di habis pengajian ini, ya itu pahalanya sangat besar. Makanya orang-orang yang menyediakan sarapan, ya yang jualan sarapan itu nggak ada yang bangkrut. Kenapa nggak ada yang bangkrut? Karena keberkahannya besar. Tapi mereka kan jualan. Iya, yang dijual itu kan lontongnya. Yang dijual itu kan nasi gorengnya. Sedangkan minumnya apakah dijual? Enggak, minumnya itu jadi sedekah buat mereka. Ya, ada yang minta air panas diberikan. Ada yang minta teh goyang dikasih sama mereka. Ada yang minta es batu dikasih juga sama mereka. Nah, ini jadi sedekah. Ya. Maka orang yang ternyata dikatakan sebagai pendusta agama, mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang menengah ke atas. Lupa dengan posisi orang-orang yang menengah ke bawah. Ingat, ini kita nggak menilai orang lain, yang kita nilai diri kita sendiri. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang Badawi, pada saat mereka dalam posisi kampung yang jauh menuju kepada Madinah. Karena dulu tidak ada alat komunikasi, menanyakan apakah Rasulullah berada di Madinah atau tidak. Jadi orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan kami ingin berjumpa dengan engkau, datang tuh orang-orang pedalaman pelosok ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan mereka ingin menanyakan, di manakah kami bisa menjumpai engkau? Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin menjumpaiku, maka carilah aku di antara orang-orang yang miskin, kata Rasulullah. Bukan di kafe, bukan di masjid bahkan. Rasulullah menyebutkannya, carilah aku di antara orang-orang yang miskin. Saking pedulinya kepada orang yang miskin itu. Sementara kawan-kawan kita selama ini siapa? Orang yang selalu berteman dengan kita siapa? Kita selalu datang ke tempat orang yang seperti apa? Lalu kita mengaku kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Belum. Masih jauh kita Bapak Ibu. Jauh. Jangan cuma mengaku kalau kita ini umat Rasulullah yang sejati. Kalau kita masih belum bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Lihat orang yang susah di antara kita. Banyak. Walaupun kita tahu Bapak Ibu sama, yang dua ini posisinya diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ujian buat kita. Kenapa begitu? Karena jujur nih Bapak Ibu, dua kategori yang disampaikan oleh Allah memang enggak semua gitu ya, tapi dua posisi ini mereka itu suka menyakiti hati kita. Percaya enggak Bapak Ibu? Anak yatim dan orang-orang miskin, maaf cakap, ini enggak semua, tapi banyak yang sering ataupun suka menyakiti hati kita. Tapi fitnah buat kita. Kenapa dikatakan fitnah? Karena Allah ingin melihat dengan keseriusan kita. Yang kedua, dijadikan sebagai cobaan. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah, ataukah kita ternyata dikategorikan sebagai pendusta agama? Itu yang kita takutkan. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Pak Haji, maaf ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham dari apa yang disampaikan Pak Ustaz. Mengenai anak yatim, orang miskin. Karena saya dengan orang asal yatim itu sebagai status bapaknya nggak ada, terus dia kategori saja. Sekarang ini kalau kita lihat, bapaknya meninggal, tapi bapaknya itu punya perusahaan besar, terus yang dikelola oleh istrinya juga, itu bukan yatim.
suami dan tinggal. Anak-anaknya kan yatim, sekolahnya di Amerika. Jadi boleh dikaitkan dengan sedekah. Kalau sedekah seperti itu, saya mungkin lihat bukan yatim atau miskin, tapi fakir. Kalau nggak salah, saya maafkan saya. Jadi fakir bukan miskin. Miskin itu sekarang relatif. Relatif. Tetangga saya maka ada dua gitu kan. Satu punya mobil dua, satu punya sepeda motor. Dia berapa ya? Kan orang miskin. Iya. Jadi kata-kata miskin ini agak dilema. Oke, siap. Tapi kalau saya dalam Al-Quran dikatakan, sedekahkanlah sebagai dari rezeki. Jadi sedekah itu tidak perlu lihat status yatim atau fakir. Ini sedekah setengah dari rezeki kita. Oke. Jadi kalau menurut saya, kita pergi belanja kepada orang-orang yang memang kehidupannya tergantung terhadap perdagangan itu. Terus kita belanja ke sana. Itu sudah sedekah. Kita memberi orang tua kita juga sedekah. Kita juga membelanjakan istri kita di rumah juga sedekah. Jadi kategori sedekah itu menurut saya dia luaskan sebagai rezeki kita itu harus disedekahkan. Makanya saya selalu berpikir kalau belajar itu, saya belajar ini saya niatnya bersedekah, bukan mencari keuntungan saya tapi bersedekah. Kita carilah ke tempat-tempat yang di mana orang yang berdagang itu dapat tergantung hidupnya dengan dagangannya. Dengan dagangannya. Dia cari tempat yang mewah, yang kayak beli kopi kan, kalau kita makan minum kopi di warung kan cuma 3.000. Tapi kalau kita beli kopi, dia istilah bahasa Inggris kafe, bisa 75.000 harga. Nah, jadi itu ya. Relatif. Nah, tapi karena saya juga agak sedih juga. Ibu-ibu kalau belajar ke pasar itu, harga cabai 45.000 itu masih tawar 40 kan? Masih 1.000 aja. Nah, itu saya sekarang juga agak juga ya. Jadi kalau kita memang melihat mereka butuh, ya kalau saya tawar, pasti lebih kan aja harganya. Kadang orang nggak mau untuk begini miskin. Karena miskin itu memang tidak dianjurkan. Karena Allah menciptakan manusia itu sebagai lengkap dengan kebutuhannya. Di mana miskinnya itu? Mungkin tidak ada usaha ya. Masya Allah. Itu dulu kita jawab ya. Yang pertama kita telah menyampaikan tadi tentang anak yatim. Ya, kita kan menyampaikan tadi bahwa anak yatim itu nggak semuanya miskin, kan gitu. Karena status anak yatim ini tidak berkategori dengan miskin. Jadi yatim dengan miskin ini memiliki kedudukan yang berbeda nih Pak. Gitu ya. Jadi dilihat yatim ini apakah harus miskin yang kita santuni kah? Sebenarnya bukan santunan itu yang membuat mereka itu bisa kuat, tapi kepedulian kita terhadap mereka. Bapak pernah, maaf cakap Pak, Bapak pernah jadi anak yatim? Pak Haji, jadi anak yatim dulu? Di usia berapa Pak Haji anak yatim? Di usia berapa dulu Pak Haji anak yatim? Mudah dewasa. Berarti kan udah gak nyambung lagi kita nih. Karena batas dari yatim kan masa dewasa Pak. Karena ini yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa merasakan bagaimana kondisi anak yatim kalau kita belum pernah menjadi anak yatim ya kan. Kalau yang pernah merasakannya, ini berat Bapak Ibu, berat, sangat berat. Tidak ada posisi ayah di kehidupan kita itu sangat berat. Dan saya merasakannya salah satunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya yatim, tetapi yatim piatu. Kalau dikatakan kaya, paman Rasulullah juga banyak yang kaya. Atuknya Rasulullah pun kaya juga. Tapi Rasulullah tidak mendapatkan kekuatan hidup dalam itu. Gitu dia Pak Haji. Kalau mungkin yang Pak Haji bilang, maaf mungkin sekolahnya di Amerika hanya 1-2 mungkin kalaupun ada. Sementara anak yatim di daerah kita itu banyak. Gitu ya Pak Haji ya.
Jadi yang dilihat itu bukan dari segi ekonominya, tapi dari kekuatan batin dari anak yatim itu sendiri. Yang kedua, kenapa begitu? Karena perintah Allah. Jangan sampai anak yatim kita terlantarkan, tidak kita pedulikan sehingga kita dikategorikan menjadi pendusta agama. Itu yang penting. Itu kan poin yang terbesarnya. Yang kedua, bagaimana dengan miskin? Miskin ini memang relatif, tapi dia punya komposisi. Punya tolak ukur siapa sih yang miskin itu. Kalau orang fakir dengan miskin apakah berbeda? Beda. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau fakir itu adalah mereka yang sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan karena ada kekurangan pada dirinya untuk bekerja. Maaf cakap tuh Bapak Ibu. Orang fakir yang paling dominan itu adalah mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan karena fisiknya yang tidak bisa untuk bekerja dengan sempurna. Maaf, yang cacat misalkan, yang buta matanya, yang tangannya puntung, maaf cakap, yang kakinya nggak bisa berjalan. Itu namanya fakir, kategorinya fakir. Sementara ada orang yang memang fisiknya itu lengkap, kuat, bisa bekerja, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Atau masih kategori pas-pasan saja. Gali lubang, tutup lubang. Kadang yang digali itu lebih besar pula daripada yang ditutup. Betul, inilah yang disebut dengan kategori miskin. Sementara yang Pak Haji bilang tadi itu bukan miskin, tetapi memiskinkan diri gitu ya. Ada orang yang memang betul-betul miskin dalam segi harta, ada juga orang yang miskin dalam segi mental. Gitu ya. Itu bedanya Pak Haji. Kalau orang yang kebanyakan sekarang itu bukan miskin harta, tapi miskin mentalnya. Dia mengaku menjadi orang miskin karena melihat tetangganya kaya, itu aja. Gitu Pak Haji ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Pak Haji pertanyakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat, betul. Bohong betul, mendustakan agama. Sulit mengamalkannya. Betul Pak Haji, saya sendiri mengakui itu. Celakalah orang yang sholat. Betul. Betul sekali. Yang saya pertanyakan, yang maksudnya dengan melalaikan sholat itu apa? Oke. Yang kedua, pertanyaan saya tadi awal anak yatim. Tapi anak yatim ini sudah dilahirkan oleh Allah. Dan Allah juga yang mencoba ini. Anak yatimnya yang kuat. Kuat. Dia jadi kompak dalam keluarga, membela ibunya. Maaf, kalau ibunya tidak menikah, keluarga itu saya pastikan menjadi keluarga yang kompak. Enggak semua. Tapi rata-rata mungkin rata-rata. Oke. Iya, di kampung. Iya, Masya Allah. Keluarga saya sampai sekolah itu dibayar oleh apa? Iya. Dalam hidupnya Pak Suka. Jadi anak yatim ini sebenarnya kalau kita bertanya itu diberikan Allah kepada keluarga kita. Betul. Untuk apa? Kita kuat. Iya. Kuat ya. Oke. Perhatian kita kasih sayang. Di mana kita kasih sayang kita kepada orang-orang yang tidak punya apa? Orang-orang yang terpunyai. Oke. Karena yatim ini kan jangan orang kan bapaknya yang tinggal.
Ibu meninggal dan yatim. Posisinya piatu, ya, piatu namanya. Tidak dikategorikan ya Pak ya, tidak dikategorikan. Dalam sholat, oke. Oke. Mengapa ustaz yang ada tidak pernah mengatakan bahwa laki-laki ini sholatnya itu wajib di masjid. Padahal banyak ayat banyak hadis. Oke, siap. Kenapa pernah takut? Oke. Kecuali 3. Lebih mesti. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya berat, menjawabnya pun berat. Yang pertama, ini memang ada kaitan antara fawailul lil musallin ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau dilihat dari ayat-ayat yang tersusun, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ayat ini kan dengan manusia gitu ya. Manusia dengan sosial. Karena disebutkan anak yatim dan fakir miskin. Lalu ayat yang keempat Allah menyebutkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ada sebagian penafsiran tuh Pak Ji, ini penafsiran kan penafsiran tuh banyak gitu ya. Ada sebagian penafsiran ternyata yang disebut sebagai orang yang lalai dalam sholatnya itu pun adalah orang yang tidak memperdulikan anak yatim dan fakir miskin. Jadi orang yang gak peduli sama anak yatim dan fakir miskin masih dikategorikan lalai dalam sholatnya. Salah satunya penafsirannya. Makanya di sini disampaikan dalam satu ruang surat. Makanya didapatkan dalam satu surat. Apakah biasanya Allah menceritakan kalau dalam surat-surat pendek itu kan sampai tuntas. Ya, menceritakan tentang kiamat, menceritakan tentang orang Quraisy, menceritakan tentang orang kafir, menceritakan tentang ketuhanan, tauhid, gitu kan. Tapi di sini di atas ada sosial, hablum minan nas, lalu di bawahnya atau di tengahnya ada hablum minallah di situ. Salah satu penafsirannya adalah ketika seseorang itu sudah rajin nih sholat, tapi tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin, maka masih dikategorikan lalai sholatnya. Yang kedua, siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Orang yang melalaikan sholat, itu kan Pak Haji ya. Siapa orang yang melalaikan sholat? Yang kita tahu bahwasanya mereka yang suka menunda-nunda waktu sehingga waktu sholat itu pun habis. Itu yang paling utama. Karena memang ada disampaikan juga hadis au kama qal bahwa orang yang melakukan sholat di awal waktu, ya, orang yang melakukan sholat di awal waktu kan ridho. Orang yang melakukan sholat di pertengahan waktu yaitu rahimahullah. Orang yang melakukan sholat di akhir waktu ghafarallah. Jadi kalau misalkan di awal waktu masih dapat dia ridho Allah, di pertengahan waktu masih dapat rahmat Allah, kalau di akhir waktu dia masih mendapatkan ampunan dari Allah. Yang benar-benar lalai itu mereka yang memang tidak melakukan sholat, atau bahkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka itu sholat di ujung tanduk setan. Orang udah tarhim barulah dia sholat, gitu kan. Yang kedua, kenapa ustadz-ustadz banyak tidak pernah menyampaikan bahwa sholat itu wajib di masjid? Memang mayoritas pendapat para ulama bahwa sholat di masjid itu fardu kifayah, Pak Haji. Fardu kifayah itu apa sih? Fardu kifayah itu bukan fardu ain seperti kita wajib melakukan sholat untuk kita semuanya. Tapi fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Yang dia lepas kewajibannya apabila dilakukan oleh sebahagian orang. Kalau tidak ada yang melakukannya,
maka seluruh orang yang berada di sana berdosa. Jadi memang fardu, tapi bukan fardu ain. Ya, fardu apa? Fardu kifayah. Begitu dia Pak Haji, wallahu alam. Yang saya ketahui. Wajib, tapi dia bukan wajib ain, bukan fardu ain dia, fardu kifayah. Ya Rasul, saya ini buta, rumah saya jauh. Boleh tunjuk jalannya. Ada keinginan bagi saya. Iya. Untuk tidak datang ke masjid ini. Oke. Kalau berjamaah, apakah kamu mendengar suara azan? Tidak ada wajib bagi. Apa harus datang? Iya. Ibnu Abi Hatim. Dan ini sekarang yang menafsirkan hadis ini kita sendiri atau ulama gitu Pak? Nah, ulama mayoritas menyampaikan fardu kifayah. Jadi kita nggak bisa menafsirkan bahwa itu fardu ain untuk kita. Bisa nggak Bapak? Iya. Iya, artinya memang kita disunahkan fardu kifayah, enggak fardu ain Bapak. Artinya enggak berdosa lah kalau orang yang sholat tidak di masjid, dan juga tidak berdosa juga bagi yang tidak berjamaah. Tapi tentu kita mencari afdal. Orang yang menyelamatkan dosa orang banyak adalah orang yang sholat berjamaah. Kenapa begitu? Karena sifatnya fardu kifayah. Kalau seandainya kita nggak ada yang sholat berjamaah, maka seluruh daerah kita ini berdosa. Itu yang tahu saya. Mudah-mudahan, insya Allah. Enggak. Betul. Enggak ragu, saya enggak ragu. Jujur memang fardu kifayah. Masya Allah. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Karena memang yang kata-kata wajib itu hukum. Kalau tidak dilakukan itu wajib itu dosa. Jadi kalau orang kita ke masjid tidak melakukan itu hukum wajib, apakah dia berdosa? Sementara yang saya tahu melakukan kata-kata wajib ke masjid itu belum saya lakukan. Cuma saya menemukan warga sujudlah bersama-sama orang yang sujud. Ruku Pak, bersama orang-orang yang ruku. Ya. Berarti itu kan artinya berjamaah. Iya. Berjamaah kan bisa di mana saja. Kayak kota-kota besar itu Jumatan aja kan ke masjid, ada parkiran. Iya. Menurut saya di Jakarta aja itu kalau Jumatan pasti masalahnya di parkiran. Apalagi yang kajian, mungkin tidak mau ke masjid. Jadi apalagi kalau daerah yang minoritas, kayak Jepang, Korea, itu bukan masjid susah kali. Jadi menetapkan hukum ini jangan berlaku di lokal saya, di global. Memang secara keseluruhan memang begitu. Karena Tuhan itu kan amanah lain. Apa kasih maksudnya? Tidak pernah yang mengukur. Yang mengukur persepsi kita. Allah tidak selalu mengukur. Penjahat pun Allah SWT sudah dikasih nafas. Yang selalu baik itu dikasih nafas. Yang tidak berada agama Islam itu bukan Islam itu tetap beri rezeki padahal dipikir rezeki Islam. Jadi artinya masalahnya yang ada itu tidak tahu tak pernah menghukum apanya. Gitu dia Pak Haji. Iya, dia coba kalau misalkan Pak Haji nanti mau coba baca, nanti coba bedakan antara fardu ain dengan fardu kifayah aja dulu. Supaya kita bisa membedakan. Jadi yang wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa itu betul. Tapi fardu ain dengan fardu kifayah itu berbeda Pak Haji.
Mungkin Pak Haji bisa nanti dicari lagi referensinya ya. Mudah-mudahan ya bisa menambahkan wawasan. Gitu kan? Dan mungkin itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil buat kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kesalahan kekurangan. Sama-sama kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah ila liqa ma'assalamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.